anak indigo itu Pak Ustaz. Bukan hanya bisa melihat jin, tapi bisa tahu apa yang dikerjakan seorang di masa lalu. Bagaimana pandangan Islam tentang indigo? Ustaz, saya ikut kelompok zikir. Terus setelah ikut ini saya bisa melihat segala yang tersembunyi. Bahaya nih. Makanya kata Nabi SAW, syaitan datang kepada dukun-dukun, teman-temannya dukun, dan menyampaikan informasi. Dari 100 informasi ketahuilah 99 dusta. Hanya satu yang benar gitu. Memang ada di dalam dunia tasawuf adalah wali yang bab kasyaf. Allah bukakan, tapi tak harus ada amal soleh. Dia orang ahli ibadah. Selebihnya adalah sihir. Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqiz min ad-Dhalal mengatakan, seandainya ada orang bisa merubah kerikil jadi emas, tongkat jadi emas, lalu dia mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 1000, saya tidak akan percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam bala dan juga penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, berjumpa kembali bersama kami, channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik ya, untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai indigo ya. Indigo ini kelebihan ataukah kekurangan atau kelemahan ataukah apa ya, ataukah ada dalam Islam istilah indigo. Mari kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin tampilkan dalam video ini. Baik, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad ya mengenai indigo. Bagaimana dengan anak indigo itu Pak Ustaz? Bukan hanya bisa melihat jin, tapi bisa tahu apa yang dikerjakan seorang di masa lalu. Bagaimana pandangan Islam tentang indigo ini Pak Ustaz? Mau indigo, mau pelbegu, itu dimasuki setan. Setan itulah yang membisikkan kepada dia, ini terjadi di masa lalu, ini begini. Setan, jin, maka dia mesti diruqyah, ruqyah syariah supaya dia sembuh, supaya dia tidak diganggu lagi. Itu ada datuk-datuknya dulu yang berkawan dengan jin, lalu kemudian jin itu umurnya panjang, datuknya mati, jinnya hidup, bapaknya mati, jinnya hidup. Sekarang dia datang dia ke situ. Aku ingin menyambung MOU pada kamu, kata dia. Sambung tadi, diceritakannya ini file-file datukmu, dia bisa tahunya. Begitu datang, kamu dulu adalah sekolah ini siapa nih? Ustaz kami Abdul Somad, ini dulu taman aliyah dari madrasah aliyah dulu Falah yang mulai dari guru taman 96, habis itu masuk GN, habis itu kok bisa tahu dia? Jin bisik kepada dia, alladhi waswis. Maka dia diruqyah beberapa kali, insya Allah hilang itu. Bagaimana dengan para ulama yang bisa melihat? Kasyaf namanya, tirai. Bapak ibu tidak bisa melihat ke belakang karena ada tirai. Ketika tirai ini disingkapkan namanya kasyaf. Kasyaf artinya tirai yang tersingkap. Allah menyingkapkannya karena keutamaan zikir, karena keutamaan salat sunat, karena keutamaan taqarrubnya kepada Allah, maka disingkapkan Allah tirai. Kasyaf terbagi dua. Kasyaf dari syaitan namanya kasyaf syaitani. Kasyaf dari Allah namanya kasyaf ilahi. Bagaimana cara membedakannya? Setelah selesai pengajian datang ibu-ibu bawa tasbih kayu. Ustaz, saya ikut kelompok zikir. Terus setelah ikut ini saya bisa melihat segala yang tersembunyi. Bahaya nih. Jadi tamu yang mau datang bisa saya lihat, apa yang ada di balik sana bisa saya lihat. Gimana nih Pak Ustaz? Ibu jujur ya, setelah bisa lihat ini lebih ingat Allah atau lupa pada Allah? Jujur, saya lupa pada Allah. Setan punya kerja ruqyah. Kalau makin ingat pada Allah, makin takut pada Allah, datang dari Allah. Begitu kata Imam Saraj At-Tusi dalam kitab Al-Lumah yang ditahqiq oleh Syekh Dr. Abdul Alim Mahmud, Syekhul Azhar. Kalau engkau masuk ke dalam hutan, tiba-tiba pokok kayu dan burung-burung mengucapkan salam kepadamu. Saya pergi ke hutan camping, adik-adik camping, tiba-tiba datang burung dan pokok kayu. Assalamualaikum ya Abdul Somad. Tanya hatimu,
Kalau kau merasa aku hebat, aku wali, maka setan sedang bermain. Tapi kalau dengan itu kau meneteskan air mata, kau semakin takut kepada Allah, maka itu kasyaf dibukakan Allah. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai indigo ya. Sudah beliau jelaskan tadi. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Khalid Bersalamah ya, bagaimana penjelasan beliau mengenai indigo. Mari sama-sama kita dengarkan. Indigo itu bukan kelebihan Bapak Ibu sekalian, itu penyakit, gangguan syaitan. Mau bukti? Coba ruqyah tuh. Anak anda ada indigo, dudukin, bacain ayat Al-Quran. Kalau tidak kesurupan pasti dia merasa merinding, dia merasa, tapi itu indigo karena masalah syaitan. Saya pernah ngisi acara itu, pada saat itu pernah diundang di Trans TV waktu itu, khusus masalah indigo di acara halal. Sutradaranya ngotot, bilang ini Ustadz ini kelebihan nih, prestasi. Saya bilang bukan prestasi nih Pak, ini penyakit syaitan, diganggu oleh syaitan. Kok bisa? Dialog sama saya setengah jam. Terus saya bilang kesimpulannya gini aja Pak, Bapak coba, sudah ada sampel-sampelnya, ada di Igos, sudah ada 5-6 orang. Tanya mereka, pasti bahasanya, dari mana kau tahu ini? Bisa sembuhin penyakit kah? Bisa tebak masa depan kah? Bisa tahu? Dari mana? Pasti dia bilang, temannya di belakang rumah, temannya di atas kamar, temannya begini di kamar mandi. Itu syaitan semua. Coba ruqyah, pasti kesurupan tuh. Kesurupan atau dia merasa merinding. Berapa kali itu kasus seperti itu? Jadi ini bukan prestasi, ini syaitan ini. Gangguan syaitan. Masalah dia mengobati orang lain itu hanya upaya syaitan saja. Syaitan untuk menipu manusia. Dari sekian orang yang datang kepada dukun, kepada orang-orang yang tidak pintar ini, ya, dan orang-orang yang tidak normal, yang sering di Indonesia dikatakan orang pintar, orang normal, paranormal, ini semua tidak benar. Gitu. Yang datang kepada mereka ini, dari sekian banyak yang datang, satu mungkin yang sempat berhasil, sempat. Itu pun karena ada penyebab yang memang Allah sudah jadikan secara manusiawi bisa selesai. Gitu kan? Yang lainnya gagal. Makanya kata Nabi SAW, syaitan datang kepada dukun-dukun, teman-temannya dukun, dan menyampaikan informasi, dari 100 informasi ketahuilah 99 dusta. Hanya satu yang benar gitu. Baik, itu dia penjelasan dari Ustadz Khalid Bersalamah ya mengenai indigo ya. Bahwasanya beliau menjelaskan indigo itu ya bukan kelebihan ya, bukan prestasi ya, tapi itu adalah bahwasanya itu penyakit ya dalam gangguan setan. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya mengenai indigo. Ingat nggak, orang kalau pengen masang nomor apa dulu tuh, itu yang ditanya bukan orang sehat, orang gila. Pak, nomornya piro? Kan gitu, orang gila dia. Orang gila ditanya, keluar, wah tulis ini. Ya gitulah, ini kita zaman orang bingung. Baik, manusia kalau dia bercerita yang aneh-aneh itu antara khayalan, ada perasaan, melihat apa dan sebagainya. Anda bukan masuk wilayah Anda, itu sudah. Jangan masuk begitu. Jangan bertanya, jangan percayai, jangan urusan sama orang-orang yang begitu. Ini nggak ada perlunya. Memang ada di dalam dunia tasawuf adalah wali yang bab kasyaf, Allah bukakan, tapi harus ada amal soleh, dia orang ahli ibadah. Selebihnya adalah sihir atau itu adalah dibuai oleh syaitan. Apakah Anda mau urusan dengan syaitan? Kalau dia terlihat orang yang soleh, ahli ibadah, dermawan, tidak pernah ini, dan orang soleh akan pamer dicerita-ceritakan begitu. Ini bukan urusan kita lah. Sudah, jangan. Saya tidak punya ilmu seperti itu, tapi kita hanya belajar syariat, nggak ada. Bahkan di dalam urusan berita itu baru kita bisa dipercaya kalau kita memberitakan dari sesuatu orang yang bisa dipercaya. Kalau sudah orang agak-agak, saya melihat jin, lihat ini, waduh, serem banget itu. Capek hidupnya. Di kiri kanan saya ada jin, kamar mandi, oh ada jin. Tapi tidak pernah kaget dia. Sudahlah, yang banyak dustanya. Anda mau didustai? Oh, sama yang benar saja pusing kita. Apalagi dengan hal-hal yang semacam itu. Tidak ada perlunya yang demikian itu. Pengen tahu kamu keadaan begini terawang kamu, tidak usah. Anda tidak perlu banyak berurusan dengan hal ini. Tidak usah ditonton kayak begitu-begitu. Kita perlu yang belajar terawangan Nabi. Baik sama istrimu pahalanya banyak, baik dengan anakmu begini, berbuat baik sama tetangga begini, itu terawangan Nabi, itu bukan terawangan. Ajarannya sungguhnya bukan terawang lagi Nabi, wahyu pasti benar itu. Anda kurang berita kebaikan, saya kasih kabar baik yang nanti dari Nabi.
Anda usah tanya dengan orang yang ngaku apa tadi, indigo dan sebagainya. Anda pengen tanya, Buya saya pengen enak, bagaimana? Saya tahu, saya akan tanya kepada Rasulullah dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Indah semuanya, ayo. Suami istri indah, anak baik, sama tetangga baik, orang dermawan sama Anda, seneng enggak? Enak semuanya, pokok khayalan ini sudah tidak usah urusan begitu. Tadi ya penjelasan dari Buya Yahya ya mengenai indigo dan bagaimana dalam pandangan Islam tadi sudah beliau jelaskan. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Ar-Razi Hasim ya, bagaimana penjelasan beliau tentang indigo. Mari sama-sama kita dengarkan. Banyak yang berpikir bahwa wali-wali Allah itu mesti sakti, mesti kasyaf. Apa arti kasyaf? Tersingkapnya mata batin lalu melihat yang aneh-aneh, yang gaib-gaib. Benarkah demikian? Bisa benar, bisa tidak benar. Kenapa saya selalu begitu? Karena memang ada sesuatu yang hitam putih, ada sesuatu yang sangat elastis, sangat dinamis, bisa dijawab dengan beberapa perspektif. Apakah salah satu ciri wali itu sakti, bisa kasyaf? Iya, tapi tidak selalu wali itu kasyaf dan sakti. Kita harus tahu apa yang disebut kasyaf. Ternyata kasyaf yang bukan kasyaf kewalian itu bisa dilihat dari pembagiannya. Kasyaf itu ada kasyaf hissi, terbuka secara empirik. Orang menyebut panca indera terbuka, saya bisa melihat teman-teman secara fisik, ini disebut panca indera. Agak canggih sedikit disebut indigo. Orang ini masuk ke alam khayali, alam imajinatif, alam imajinasi, karena di dalam diri kita ada sesuatu yang menangkap, hanya bisa dengan imajinasi, menangkap energi-energi yang ada di luar sana. Orang-orang ini bukanlah seorang wali. Dia hanya mempunyai bakat-bakat yang berlebih dari orang-orang biasa. Lalu ada yang disebut kasyaf akli. Orang yang terbuka akal pikirannya, sanggup memikirkan yang tidak sanggup dipikirkan orang biasa. Biasanya ini filsuf, profesor, ahli-ahli agama yang mampu berbicara hal-hal yang berat. Mampu membahasakan yang berat jadi ringan. Kalau filsafat itu menjadikan sesuatu yang sederhana menjadi jelimet, menjadi berat. Begitu candaan orang-orang yang tidak suka filsafat. Kalau beragama itu sesuatu yang jelimet dijadikan biasa, jadikan ringan. Kalau dia sanggup membicarakan ini dan sanggup memahami ini, maka orang-orang ini kasyaf secara akli. Apakah kemudian ini pertanda wali, pertanda kebenaran? Belum tentu juga. Ada yang namanya disebut kasyaf secara kolbu. Dia bisa membaca dengan batinnya. Ini dekat sekali dengan ruh. Nah, kasyaf yang dimaksud kasyaf kebenaran itu ada pada kasyaf kolbu dan kasyaf ruh. Inilah yang kemudian jadi karakter perangkat-perangkat kewalian. Karena Allah itu memandang ke dalam kolbu, jika dia merasa dan menyadari pandangan itu, baru dia disebut kasyaf. Baru yang dia rasakan itu kebenaran. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan, keramat, kesaktian bukanlah pertanda kesempurnaan kewalian. Kesempurnaan kewalian ada pada kesempurnaan orang dalam beristiqamah. Apa itu istiqamah? Konsisten melakukan sesuatu meskipun tidak tepat waktu, tapi menambalnya di waktu-waktu yang lain. Jadi, jika ada orang sakti, apakah dia mesti benar? Tidak. Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqiz min ad-Dhalal mengatakan, seandainya ada orang bisa merubah kerikil jadi emas, tongkat jadi emas, lalu dia mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 1000, saya tidak akan percaya. Saya melihat bahwa kerikil jadi emas, itu saya percaya. Tapi 1 tambah 1 tetap saja 2. Karena dua hal ini berbeda, maka keajaiban-keajaiban ini tidak ada kaitannya dengan kebenaran-kebenaran ini. Inilah yang kemudian yang tidak bisa dipisahkan oleh orang yang gagal, tidak belajar mantik dan logika, tidak memahami akal dengan baik. Sedangkan Allah menyuruhnya, afala ta'qilun, apakah engkau tidak menggunakan akalmu? Maka mari belajar tentang akal yang sehat. Jangan anti dengan ilmu logika, ilmu mantik,
Indo adalah ilmu merapikan pikiran kita. Sebenarnya grammar merapikan bahasa, mantik, logika merapikan cara berpikir supaya tidak halu, supaya tidak salah mengatakan kebenaran. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Ar-Rozi Hasim ya, dan juga Ustadz-Ustadz yang telah admin tampilkan dalam video ini ya, yang membahas mengenai indigo, lalu bagaimana pandangan Islam tentang indigo ya, sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang telah admin tampilkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ya, dan juga sebagai penambahan ilmu bagi kita. Dan buat teman-teman yang mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.